Selamat pagi, Bu. Oh iya, selamat pagi Bu. Ya, perkenalkan, saya Lia Yohana Herisa sebagai ahli gizi yang bertugas pagi ini. Nah, apakah benar dengan Ibu Fitria? Iya benar Bu, nama saya Fitria Rahayu. Baik, Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, belakangan ini saya tuh sering merasa berat badan saya itu turun. Jadi saya merasa mudah lelah dan juga lemas. Dan rambut juga mengalami kerontokan yang cukup parah Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana kebiasaan makan Ibu? Untuk akhir-akhir ini saya kurang nafsu makan Bu. Nah terus kalinya ingin makan, lalu saya makannya gorengan dan juga makanan bersantan. Dan juga saya tuh males gitu untuk makan sayur dan buah, Bu. Baik, pada konseling gizi kali ini, yaitu selama 30 menit ke depan, kita fokuskan ya, Bu, kepada pembahasan mengenai pola konsumsi. Iya baik, Bu. Baik, Bu. Saya ingin bertanya nih, apakah sebelumnya Ibu sudah melakukan pemeriksaan laboratorium? Untuk itu belum, Bu. Saya baru konsultasi di sini karena ini saran dari kakak ipar saya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu, apakah Ibu mengetahui berat badan Ibu dan tinggi badannya? Untuk berat badan itu 41 kilogram dan untuk tinggi badannya 160 cm. Baik, mohon tunggu sebentar ya Bu, saya hitung terlebih dahulu untuk indeks massa tubuhnya berdasarkan hasil ukuran berat badan dan tinggi badan untuk menentukan status gizi Ibu. Iya, boleh, Bu. Baik Bu, berdasarkan hasil perhitungan berat badan Ibu yaitu 41 kilogram dan tinggi badan Ibu yaitu 160 cm, maka IMT Ibu yaitu 16 kilogram per kuadrat. Nah Bu, perlu diketahui bahwa hasil IMT ini termasuk kategori status gizi yang underweight. Tuh. Nah, kalau boleh tahu bagaimana ya Bu aktivitas sehari-hari Ibu dan aktivitas apa saja yang sering Ibu lakukan? Untuk itu, jadi saya ini mahasiswa semester 7. Nah, terus saya ini sering lupa untuk makan dan juga kalau kegiatan sehari-hari gitu, saya melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, cuci piring, cuci pakaian, dan juga menyetrika gitu, Bu. Baik, boleh saya tahu kemarin Ibu selama 24 jam makan apa saja? Untuk itu, jadi kemarin saya sarapan pagi saya memakan lontong sayur, terus gorengan tahu. Nah, terus siangnya saya minum yogurt, nah karena saya tidak nafsu makan gitu. Kemudian malamnya saya makan nasi dan telur dan juga tempe goreng. Baik, Bu. Nah, untuk makan malamnya telurnya diolah di dada, diceplok atau direbus gitu, Bu? Nasi dan telurnya didadar. Oh, di dada. Ya, baik. Nah, sebenarnya apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit lain gitu? Untuk itu tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, tidak ada. Nah, eh, saya ingin bertanya juga nih Bu, apakah Ibu tahu untuk makanan yang diperbolehkan atau makanan yang tidak diperbolehkan untuk penderita underweight? Yang saya tahunya itu hanya makan nasi yang banyak dan juga tidur yang cukup. Baik, nah sebelum saya melakukan diagnosis gizi dan merencanakan intervensi, kita buka dulu ya Bu untuk leafletnya terkait
untuk penderita underweight, yaitu diet energi tinggi, protein tinggi. Ya. Tunggu sebentar ya Bu, saya share screen. Apakah sudah terlihat Bu? Iya terlihat Bu. Oke, saya besarkan dulu ya Bu layarnya. Nah, oke. Di sini itu diet EPPT ya Bu, atau diet energi tinggi, protein tinggi. Nah, untuk di sini diet energi tinggi, protein tinggi adalah diet yang memiliki kandungan energi dan protein lebih tinggi dibandingkan kebutuhan normal. Nah, diet ini diberikan untuk mengatasi masalah dan risiko malnutrisi pada pasien akibat kekurangan energi dan protein tinggi. Akibat kekurangan energi dan protein karena kebutuhan yang meningkat sebagai dampak dari peningkatan stres metabolik, daya tahan tubuh, faktor penyakit, inflamasi, gagal tumbuh pada anak dan lain-lain. Nah, perlu diketahui di sini, untuk pengkajian gizinya untuk pasien dewasa biasanya itu IMT-nya yang kurang dari 18,5 kg per meter. Nah, tadi kan Ibu setelah saya hitung IMT-nya yaitu kurang dari 18,5 ya Bu, yaitu 16 kg per meter. Jadi Ibu termasuk underweight dan membutuhkan diet energi tinggi dan protein tinggi. Nah, selanjutnya tujuan dari diet EPPT ini yaitu memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan tubuh. Selanjutnya yaitu meningkatkan berat badan secara bertahap hingga mencapai syarat gizi yang normal. Nah, di sini juga terdapat syarat dan prinsip diet. Untuk syarat dietnya yaitu energi tinggi, protein tinggi, lemak yang cukup, lalu karbohidrat yang cukup, vitamin dan mineral yang cukup, lalu makanan diberikan dalam bentuk yang mudah cerna. Selanjutnya, tadi kan saya bertanya juga ya Bu, apakah Ibu mempunyai penyakit lain dan atau sudah melakukan pemeriksaan laboratorium gitu ya. Nah, biasanya untuk kondisi-kondisi tertentu ini dapat diberikan secara bertahap sesuai kondisi atau status metaboliknya gitu. Nah, selanjutnya adalah macam dietnya Bu. Macam diet energi tinggi, protein tinggi ini terdapat dua macam, yaitu energi tinggi protein tinggi 1 dan energi tinggi protein 2. Oke ya Bu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Bu, apakah Ibu mengetahui pesan gizi seimbang? Belum Bu. Belum ya. Dan izin menyampaikan ya Bu untuk pesan gizi seimbang. Yang pertama itu syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makan. Lalu banyak makan sayuran dan buah-buahan. Nah, Ibu yang kemarin-kemarin malas untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, sekarang harus dibiasakan ya Bu, harus komitmenkan dan konsisten bahwa tubuh kita ini memerlukan sayuran dan buah-buahan gitu. Nah, selanjutnya adalah mengonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi, lalu mengonsumsi aneka ragam makanan pokok, dan membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan maka dari itu untuk makanan bersantan yang tadi Ibu konsumsi, lalu goreng-gorengan juga perlu dikurangi ya Bu. Ya, selanjutnya membiasakan sarapan pagi. Ya, selanjutnya adalah membiasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Lalu minum air putih yang cukup. Lalu membiasakan baca label makanan pada kemasan. Lalu membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan berolahraga secara teratur. Nah, bisa dilihat di sini yaitu menu yang disarankannya ya Bu untuk diet PT ini ada makan paginya, makan siang, dan makan malamnya.
Nah, untuk selingan pagi atau snack pagi dan selingan siang dan snack siang itu 270 kilokalori. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti saya kirim ya Bu untuk file leafletnya gitu. Iya, baik Bu. Ya, baik kita lanjutkan saja ya Bu kepada diagnosis dan intervensinya. Oke, baik. Selanjutnya, nah berdasarkan tadi ya yang Ibu sudah jelaskan kepada saya seperti kelompokan rambut, lalu pola konsumsi Ibu sehari-hari dan aktivitas fisik sehari-hari gitu ya. Nah, diagnosis gizi yang dapat ditegakkan yaitu asupan makan yang inadekuat atau asupan makanan yang tidak sesuai dengan syaratnya gitu, yang berkaitan dengan kurang energi yang ditandai dengan konsumsi yang kurang dalam seharinya gitu. Nah, selanjutnya adalah adanya kekurangan berat badan ya Bu, kaitan dengan tadi yang Ibu katakan bahwa nafsu makan Ibu yang menurun gitu. Nah, hal ini ditandai dengan hasil IMT atau indeks massa tubuh yang kurang atau yang menunjukkan status gizi underweight gitu. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan konsumsi makanan yang kurang sehat yang ditandai dengan Ibu sering mengonsumsi makanan yang berminyak dan bersantan serta jarang mengonsumsi sayur dan buah. Seperti itu ya Bu. Nah, untuk sampai saat ini apakah ada yang ingin tanyakan Bu? Untuk saat ini belum ada. Belum ada ya. Baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan intervensi gizi yang akan diberikan kepada Ibu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada leaflet tadi bahwa berdasarkan diagnosis yang dijelaskan, maka diet yang harus dilakukan oleh itu diet energi tinggi dan protein tinggi 1 atau diet ET1. Nah, serta bentuk makanan yang dapat dikonsumsi itu adalah makanan biasa karena secara pemeriksaan laboratoriumnya juga kan belum ada ya Bu, dan Ibu tidak mengeluh misalkan susah menelan atau apapun. Nah, maka dari itu saya memberikan untuk bentuk makanannya yaitu nanti makanan biasa ya Bu. Perlu diingatkan kembali Bu, untuk tujuan diet ini adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jalan tubuh dan meningkatkan berat badan secara bertahap hingga mencapai status gizi yang normal ya Bu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan Bu? Oh maaf, ini untuk makanannya itu apa saja ya Bu yang boleh diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi? Baik, untuk diet energi tinggi protein tinggi ini sebenarnya tidak ada ya Bu, tidak ada makanan dan minuman yang spesifik gitu, tidak boleh dikonsumsi. Nah, misalnya untuk karbohidrat, Ibu boleh mengonsumsi nasi, roti, mie, makaroni, atau hasil tepung-tepungan lainnya seperti kue, itu boleh Bu. Lalu untuk proteinnya juga boleh seperti daging sapi, tempe, tahu, telur, ayam, itu boleh. Lalu untuk sayurannya, segala jenis sayuran Bu gitu. Selanjutnya untuk buah-buahannya juga boleh. Untuk lemak dan minyaknya juga boleh menggunakan minyak goreng yang biasa Ibu gunakan gitu ya, mentega, margarin itu boleh. Nah, untuk minuman pun boleh Bu, seperti teh, madu, sirup gitu, dan minuman yang rendah energi. Tapi perlu diketahui Bu, untuk pengolahan makanan ini gitu, untuk pengolahan makanannya seperti mengolah makanan, misalkan mengolah daging atau apapun, itu dianjurkan yang tidak bersantan atau kurang santan atau mengurangi makan santan dan mengurangi makanan yang berminyak gitu ya Bu ya, dan mengurangi juga untuk menggunakan
bumbu yang tajam seperti merica, lalu cuka, penggunaan MSG yang berlebih, lalu cabai gitu. Nah mungkin untuk bumbu ibu dapat menggunakan seperti bumbu-bumbu yang tidak tajam seperti kecap, daun salam, terus lengkuas, bawang merah, putih kayak gitu ya Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Ini Bu, kalau buat aktivitas fisik itu saya harus olahraga apa ya Bu? Karena kan saya ini tidak biasa gitu untuk berolahraga gitu, yang dianjurkannya. Baik. Nah untuk aktivitas fisik sebenarnya secara bertahap aja ya Bu, dimulai dari jalan santai setiap paginya itu selama sampai 15 menit, lalu bersepeda mungkin, lalu jogging ya biasanya tuh jogging pagi atau jogging sore gitu ya kan gitu ya Bu. Nah asalkan aktivitas fisik ini tuh harus konsisten gitu Bu dilakukan, konsisten dilakukannya setiap hari. Misalkan ibu punya target waktu bahwa setiap harinya saya harus melakukan 15 sampai dengan 30 menit jalan santai setiap harinya, itu boleh banget gitu Bu. Oh begitu. Apakah bisa? Ya baik Bu. Ya, apakah bisa dipahami Bu? Ya sampai sini sih ya mudah kok Bu. Alhamdulillah ya Bu. Nah dari pemaparan yang sudah saya berikan mengenai diagnosis, intervensi, nah bagaimana Bu? Apakah Ibu siap untuk berkomitmen menjalankan intervensi tersebut Bu? Iya siap, tapi paling itu sih yang susah itu untuk mengkonsumsi sayuran dan buah sih Bu. Tapi insya Allah akan saya usahakan pelan-pelan. Ya Bu, saya mengerti ya, karena wajar gitu jika Ibu merasa sedikit keberatan atau sedikit kesulitan membiasakan diri untuk mengonsumsi sayur dan buah. Tetapi insya Allah kalau misalkan kita niat, kita berkomitmen gitu, insya Allah bisa gitu ya Bu ya. Nah, mari kita bahas lagi ya Bu, bahwa yang diberikan ini yaitu diet energi tinggi, protein tinggi 1 yang bertujuan utama untuk meningkatkan berat badan secara bertahap dan memenuhi kebutuhan energi dan protein Ibu sehingga untuk mencapai berat badan yang ideal dan status gizi yang normal seperti itu ya Bu, dan mengubah juga pola perilaku konsumsi Ibu. Nah, perlu diketahui juga Bu, untuk mencapai tujuan diet yang diberikan, kita harus sama-sama berkomitmen ya untuk melakukan atau menjalankan intervensi ini. Nah, di mana Ibu yang bertanggung jawab untuk melakukan intervensinya, dan saya yang bertanggung jawab untuk mengawasi serta mengarahkan Ibu dalam menjalankan intervensi ini. Gitu. Ya, mungkin penerapannya tidak gitu ya Bu ya, tentu perlu waktu gitu. Namun yang terpenting harus konsisten Bu untuk mencapai tujuan dietnya, karena jika tidak konsisten tujuan diet ini tidak akan tercapai gitu. Ya baiklah Bu, saya akan coba untuk menjalani dietnya. Baik, karena Ibu sudah berkomitmen gitu ya, alhamdulillah. Nah selanjutnya mungkin kita bahas monitoring dan evaluasinya ya Bu. Untuk kunjungan selanjutnya yaitu sebentar saya lihat dulu jadwalnya ya. Untuk Ibu pada tanggal 4 Agustus 2021 Bu, pada pukul 10 pagi, apakah Ibu bersedia? Tanggal 4, ya oke Bu, ya saya usahakan bisa Bu. Ya, mungkin nanti bisa, jika tidak bisa di schedule gitu ya Bu ya. Nah, baik, untuk kunjungan selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bu, yaitu kenaikan berat badan minimal 0,5 kg mungkin ya dalam minggu, dan adanya peningkatan aktivitas fisik Ibu sehari-hari gitu, dan mulai membiasakan diri mengonsumsi seperti sayur, buah, seperti itu ya Bu.
Nah, dan saya juga Bu menganjurkan Ibu melakukan pemeriksaan laboratorium karena agar diketahui juga gitu secara biokimianya seperti apa, dan juga untuk hasil laboratoriumnya tersebut apabila nanti sudah melakukan pemeriksaan dapat dibawa setelah konseling selanjutnya gitu ya Bu, setelah konseling maksudnya setelah konseling nanti gitu pada tanggal 4 Agustus seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Mungkin sudah cukup ya Bu untuk saat ini. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, konseling ini kita cukupkan ya Bu. Semoga apa yang sudah kita sepakati bisa dijalankan ya Bu. Nah, jika ada keluhan atau hambatan gitu ya Bu ya pada saat pelaksanaan diet ini, Ibu dapat menceritakannya kepada saya dan menyampaikan kepada saya apabila konseling selanjutnya ya Bu pada tanggal 4. Nah, terima kasih untuk waktunya Bu. Untuk nanti mungkin untuk leafletnya saya akan kirim ya melalui WhatsApp aja atau mungkin email gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu ya sudah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga. Iya Bu, saya izin les ya Bu. Sudah. Baik. Terima kasih Bu. Selamat pagi.